sesuai dengan yang kita lihat di media elektronik. Menurut BMKG, situasi ataupun kondisi kabut asap sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Labuan Batu membagi-bagikan masker kepada masyarakat Labuan Batu. Jadi agar masyarakat Labuan Batu terhindar dari bahaya untuk penyakit gangguan pernapasan yang seperti kita lihat di daerah-daerah lain. Wilayah kita ini, Rantau Perapat ataupun Labuan Batu berbatasan langsung dengan daerah Provinsi Riau, jadi sangat dekat. Jadi yang pertama terserang asap-asap dari kebakaran tersebut adalah daerah Labuan Batu ini. Jadi walaupun yang dibonceng, kalau bisa diharapkan dan itu sesuai dengan undang-undang diharuskan memakai helm Pak yang di belakang. Oh, iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi untuk besok ataupun nanti supaya kalau jalan tetap dipakai helmnya. Ya, Pak. Untuk penindakan, satu sisi kita juga ada rasa toleransi karena memang tindakan itu tidak semua harus dilakukan dengan tindakan hukum ataupun penilangan, tapi bisa juga ya persuasif dengan peneguran. Untuk memprediksi sampai kapan ataupun berapa lama kabut asap ini kita juga tidak bisa. Maka kami dari Satuan Lalu Lintas menghimbau kepada masyarakat Labuan Batu untuk tetap mempergunakan masker setiap perjalanan, khususnya mengendarai sepeda motor. Nah, udah. Di samping membagikan masker, menemukan beberapa pelanggaran yang cukup fatal. Di antaranya ada sepeda motor yang melawan arus. Coba lihat apanya. STNK-nya? Tinggal. Ini memang ini apanya? Enggak. Kenapa ditulis EPA? Siapa namanya EPA? Iya. Tapi bukan ini ya? Oh, jadi kasih tahu sama temannya supaya dipakai nomor polisi yang sah. Jangan karena namanya mungkin EPA dibuat EPA. Nggak bisa. Namanya melawan arus dan membahayakan itu nggak bisa sebentar. Nah, Bapak dari sana mutar atau dari simpang lain mutar. Ya, karena dengan Bapaknya melawan arus, datang dari sini kendaraan lain, itu bisa terjadi tabrakan. Kita lakukan penilangan terhadap pengendara sepeda motor yang tadi dengan kendaraan bermotornya sebagai barang bukti. Dua kali nih Pak, dari dapat tilang sama dapat masker. Iya, itulah hadiahnya, ya kan? Merasa juga ada rasa terima kasih. Berbeda dengan ada satu pengendara dengan asiknya memakai telepon atau bertelepon sambil menyetir dengan tidak mempergunakan sabuk pengamannya. Jadi Bapak ini gimana? Bapak tidak pakai masker lagi, pandangan tidak terbatas dengan kabut asap, Bapak pakai HP lagi, ya. Untuk itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya, Bapak kami tilang, ya, diberikan tilang untuk sementara mobilnya. Ini sebagai kami sita sebagai barang bukti. Karena Bapak tidak memiliki SIM-nya, tidak ada, STNK juga tidak ada. Kita ketahui dengan tidak adanya asap saja sudah dilarang oleh undang-undang. Apalagi sekarang dengan tebalnya kabut asap, jarak pandang kita saja sebagai pengemudi sudah berkurang. Apalagi tambah keasikan bertelepon, ini sangat membahayakan bagi keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain karena dapat menimbulkan kecelakaan. Bapak kaca spionnya tidak ada. Lampunya mungkin nggak menyala tadi. STNK-nya tidak ada. STNK-nya di rumah. Di rumah sama yang harus dibawa itu adalah STNK sepeda motor yang kita bawa, Pak. Gini aja Pak, apa maunya gitu aja. Iya. Lama-lama kan ya. Bukan kita kami harus menjelaskan dulu kesalahan. Sekarang kita tilang, Pak. Ya, sepeda motor barang bukti. Ya. Bapak kasih gini kan sama saya kan saya pun sudah tahu kesalahan ya. Sudah. Oh. Itu aja Pak. Karena kewajiban kami memberikan dulu penjelasan, Pak. Iya. Iya, kalau nanti kami berikan penjelasan. Lama Pak kan banyak waktu Bapak. Ya, itu udah kewajiban kami, Pak, memberikan penjelasan kesalahannya, Pak. Kuncinya jangan Bapak bawa, Pak. Macam mana kami membawa sepeda motornya ke apa? Tulis saja. Nah, bagaimana kami membawa sepeda motor Bapak ke kantor? Kalau nggak Bapak berikan? Tapi itu kan hak saya. Betul, hak Bapak. Iya, sampai situ saya dapat, tapi kunci saya bawa pulang Pak. Iya
Nah, kenapa? Semua disita kendaraan Bapak dengan kunci-kuncinya disita. Kenapa kereta kuncinya kan kereta kan sudah saya tinggalkan Pak. Masa kunci ini Ya. saya punya hak milik? Bagaimana ini mengambilnya? Nanti saya bawa lagi. Kami membawanya bagaimana, Pak? Ya sampai situ. Ini kami bawa ke kantor, Pak, ke Polres. Ya. Ke Polres. Nggak mungkin ini disorong-sorong, Bapak. Lebih mahal ataupun lebih berharga rasanya kuncinya. Seolah-olah kalau kuncinya dipegangnya, kendaraannya tidak bisa kita bawa. Padahal itu adalah lebih merugikan si bapak tadi. Jadi kuncinya nggak Bapak berikan. Sekarang kan begini Pak, Ya. saya antar kunci keretanya. Kan itu saya bilang. Ini kunci keretanya perlu sama Bapak. Nanti Bapak mengambil sepeda motor Bapak ke kantor. Ini kuncinya kami label dan sesuai dengan nomor polisinya. Iya, supaya ini dilabel, supaya sesuai. Nanti Bapak ngambil sepeda motor mana kuncinya. Bapak juga nanti yang bingung. Memang kita lihat tadi bapak tadi memang rasanya agak kesal dan jengkel. Namun setelah kita berikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya, si bapak dapat menerima dan memberikan kunci dari sepeda motor tersebut. Masa sepeda motor yang berharga diberikan hanya kunci, Bapak bersikeras, ya kan? Ah, silakan dibuka dulu, mana tahu ada barang tertinggal. Ya, habis Pak ya, kosong barangnya ya. Astaga, torok. Tolong. Bisa jalan. Langsung ke berobat aja. Mobil laka. Mobil Bang. Duduk. Coba lihat. Setelah tadi kita tolong ibu tadi dari jalan, kita bawa ke pos lalu lintas. Memang kalau lukanya hanya lecet sehingga personel kita dari Polwan memberikan. Namun karena kita lihat si ibu mengelus dadanya dan merasakan nyeri, kata sesak di dadanya, sehingga kita perintahkan anggota untuk melakukan ataupun membawa si ibu ke rumah sakit terdekat agar mendapat perawatan yang lebih intensif dari rumah sakit. Berapa nomor HP Bapak, Bu? Ada HP Ibu? Oh, nomor berapa kantornya? 06 2 berapa? 23, 24. Berapa sini? 24 ya. Setelah di rumah sakit kita minta identifikasi ibu, SIM ataupun KTP, ternyata tidak dibawa. Ternyata si ibu juga memang punya handphone, cuman tidak dibawa. Sehingga kita untuk menghubungi keluarganya susah. Namun si ibu memberikan nomor telepon dari kantor suaminya ataupun anaknya, yaitu di Kompi 126 yang ada di Rantau Perapat ini. Ini ngasih tahu minta tolong, aku hanya nomormu yang ada. Orang mamanya siapa? Si Doni Munte. Ah, tadi di Simpang 4 Senggolan, cuma nggak apa-apa lecet. Jadi sekarang di Klinik Citra. Kasih tahu sama dia, aku nggak tahu nomornya. Iya, mamanya. Mamanya. Mama. Ah, ya di Citra. Ya nggak apa-apa, nyelecet kaki aja biar di apa? Ya di Citra ya. Oke. Yuk. Setelah kita hubungi rekannya ataupun salah satu personel dari personel Kompi 126, anaknya datang. Oh ya, oke. Ya. Pak Sedi tadi ku telepon, nomor Sedi nggak ada maaf kan? Iya. Kan? Udah ada di kantor dah. Yang penting ini dulu di apa? Belajar. Kita bisa. Setelah dari rumah sakit kita ke unit laka dan kita integrasi si pengemudi. Gimana tadi bisa terjadi? Ininya, kan nggak perkara. Saya kan lama kan yang masih gitu di belakang saya. Inilah, jadi ini makanya ibu itu yang meraba. Saya pikir mau apa? Dan lah punya kan, makanya bilang bapak lah yang buatkan bapak saya. Kok nggak ada bu ini? Kok kita lihat gitu? Kan kurang tiba-tiba itu. Makanya bapak apa kalau sempat sama kencang kan? Itulah di jalan ini ya kan?
kita udah hati-hati. Orang tidak juga. Saya lambat-lambatnya masih orang masih lampu merah, orang papas kan masih banyak di sana. Itu kan lambatnya. Kepada masyarakat Labuan Batu ini, tidak hanya karena gangguan kabut asap kita harus berhati-hati di jalan raya. Jadi kita harus betul-betul memahami peraturan lalu lintas yang sudah ada dengan tidak ugal-ugalan dan tidak saling menyerobot ataupun tidak saling mendahului apabila terjadi kemacetan ataupun terjadi hambatan-hambatan kecil di jalan.